Yo guys, balik lagi sama Fendi, si cupu-cupu. Tuh, gue udah gak sabar banget pengen kenalin kalian ke seri Redmi Note terbaik saat ini, yaitu Redmi Note 11 Pro Plus. Apa aja yang menarik dari HP ini? Gak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oh iya, tapi sebelumnya kalau kalian mau channel ini terus ada, bantuin gue buat like video ini yuk, gak susah kok. Thank you. Jadi seri Redmi Note 11 ini ada 3 model ya, yaitu Note 11 5G, 11 Pro, sama 11 Pro Plus. Untuk varian Pro Plus-nya itu dia punya 3 warna, hitam, hijau, sama ungu. Dan dia juga punya yang special edition namanya Yibo Design. Untuk varian RAM dan storage-nya ada 3, 6+128, 8+128, sama 8+256. Untuk harganya ada di kisaran 4,5 juta sampai yang tertinggi itu 6 juta rupiah untuk yang special edition tadi. Dan ingat ya, ini harga resmi di Cina sana. Dan ini dia boxnya yang berwarna dasar putih dengan tulisan Redmi 120W, 5G, Pro Plus, 11, dan Note. Boxnya nggak banyak berubah ya dari seri lalu. Langsung aja kita buka plastiknya. Pas dibuka langsung disambut sama cicak berapi. Yang di dalam kotak ini ada SIM ejector, kertas-kertas nggak jelas, dan casing clear yang elastis. Lanjut ada HP-nya, terus di dalam ada kabel chargeran Type A ke Type C, dan ini dia salah satu jualan utamanya, yaitu chargeran 120W. Yaudah langsung aja kita kletekin plastiknya. Pas dinyalain langsung disambut oleh MIUI 12.5 berbasis Android 11. Yang pas gua cek storage-nya udah kemakan 24GB dari 128 punya gua. Terus langsung diminta update software juga dari 12.5.3 ke 12.5.6. Untuk benchmarknya dia dapat skor Antutu di 490.000. Sekalian ini dia Geekbench dan 3D Max-nya. Impresi pertama gua saat lihat HP ini, wah, bukan kayak Redmi yang gua kenal ya, tapi dalam hal yang positif. Bener-bener fresh aja desainnya yang ngotak gitu. Terus sudutnya ini bukan yang tajam ya kayak iPhone gitu, tapi agak tumpul. Cuman yang agak aneh, kayak ada 3 lapisan dia. Pertama lapisan layar yang warna hitam, terus lapisan framenya, dan yang terakhir back cover. Back covernya juga matte finish, yang mana susah buat nempel sidik jari. Dan warna ungunya, wah gue cukup suka nih, lembut dan gak mencolok. Terus modul kameranya ada di kiri atas yang dibagi jadi 2, yaitu 1 buletan gede dan 4 buletan kecil di bawahnya. Untuk BAM-nya cukup menonjol sih, tapi masih oke. Lanjut ke bagian depan yang punya layar 6,67 inch dengan kamera selfie di tengah yang cukup kecil, mirip kayak Poco F3. Bezelnya oke lah di sisi-sisinya, kecuali di bagian bawah sedikit lebih tebal. Untuk perlindungan kaca depan dia Gorilla Glass 5 ya, dan belakang dari glass yang anti glare. Di sebelah kanan dia ada volume dan power button yang merangkap sebagai fingerprint sensor. Terus di bagian atas ada lubang kebahagiaan nih bagi sebagian orang, yaitu headphone jack. Habis itu ada AR blaster, mic, sound by JBL, dan speaker. Di bawah ada speaker lagi, mic, port Type-C, dan slot SIM card yang hybrid. Artinya slot keduanya itu kalian bisa pilih ya mau SIM card atau SD card. Terakhir di sebelah kirinya kosong. Feel digenggam cukup oke sih, bisa gue bilang lebih enak dibanding iPhone yang agak tajam gitu di sudutnya. Untuk tebalnya cukup pas, ada di 8,34 mili dengan berat 204 gram. Oke, kita lanjut ke spesifikasinya. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,67 inch AMOLED. Hayo, siapa yang bosan sama IPS nih? Habis itu Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dengan touch sampling 360Hz. Untuk performance-nya cukup menarik, di mana dia pakai chipset MediaTek Dimensity 920 dengan pabrikan 6 nanometer. Dari sisi baterai, dia punya kapasitas 4500 mAh dengan dukungan 120 watt fast charging yang diklaim bisa penuh dalam 15 menit doang. Sadis. Untuk kameranya dia punya 3 kamera belakang ya, dengan 108 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel telemakro. Sedangkan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Spek lainnya dia itu udah HP 5G, dual stereo speaker, sound by JBL, Dolby Atmos, NFC, Wi-Fi 6, dan lainnya. Oh ya, buat kalian yang penasaran sama Redmi Note 11 Pro doang, bukan yang Plus ya, sebenarnya HP-nya mirip banget sama HP ini. Cuman bedanya di baterai aja, dimana kapasitas 11 Pro itu 5160 mAh yang support 67 watt charging. Harganya lebih murah juga, sisanya sama.
Gimana pengalaman gaming di HP ini? Cukup oke ya, asal dengan settingan yang tepat. Misalnya untuk Genshin Impact gue main dengan settingan defaultnya dia, yaitu low 30 fps. So far nggak ada masalah. Bahkan untuk musuh yang cukup ramai pun lancar. Frame drop ada sih sesekali, cuman overall nyaman buat dimainin kok. Total gue main sekitar 10 menitan dan baterai berkurang 3%. Untuk suhu sedikit hangat di sekitar 35 derajat. Lanjut gue sempat main PUBG, dia dapat settingan HD High sampai Smooth High. Untuk gyro-nya menurut gue lumayan oke sih. Gimana pendapat kalian buat pemain PUBG yang pakai gyro? Oke nggak nih? Pengalaman mainnya? Lancar. Untuk settingan mentoknya yaitu HD High. Kayaknya hampir nggak ada frame drop sih selama gue main. Oh ya, ngomong-ngomong gue baru ngeh nih, kalau tampilan game turbonya itu sekarang beda loh, kayak gini guys. Di atas ada keterangan CPU sama FPS-nya, terus menu-menu lainnya di bawah. Total gue main sekitar 20 menitan, baterai berkurang 5%, dari 46 ke 41%. Untuk suhu adem-adem aja sih di 33 derajat. Untuk kamera apps-nya, standar ya, ada Pro, Video, Foto, Portrait, dan ini dia more-nya. Untuk resolusi kamera dia bisa sampai 4K 30 fps loh untuk kamera belakang. Dan kamera depannya 1080p 60 fps. Yo guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depannya Redmi Note 11 Pro Plus. Dan jangan kaget, sekarang lagi hujan, jadi gue tetap hajar terus tes kamera. Coba ya, gue buka sebentar payungnya. Oke, jadi ini dia. Gue coba lari dikit, lihat stabilisasinya kayak gimana. 1, 2, 3. Oke, tes sebentar aja untuk 1080p 60 fps kamera depan. Ini maksimum resolusinya. Lumayan oke sih. Coba stabilisasinya ya. Oke guys, ini sekarang kamera belakangnya 4K. Yang sekilas kalau gue lihat kayaknya stabilisasinya agak kurang nih. Kita coba zoomnya. Bisa mentok di 6x. Lanjut guys, sekarang lensa ultrawide yang cuman bisa di 1080p 30 fps. Dan so far cukup stabil nih kayaknya kalau gua lihat di sini. Coba kita lari dulu. 1, 2, 3. Yo guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depannya Redmi Note 11 Pro Plus low light ya. Gimana? Coba gua ajak lari dikit. 1, 2, 3. Sekarang resolusi 1080p 30 fps. Lumayan ada nih stabilisasinya. Yang 4K entah kenapa kayaknya nggak jalan nih stabilisasinya. Gue coba lari dikit dulu. 1, 2, 3. Agak jitter gitu ya. Nah seriusan nih guys, gue pengen tanya ke kalian, gimana menurut kalian dengan desain barunya ini? Happy? Biasa aja? Atau apaan sih ini Redmi? Kalau buat gue pribadi ya, jujur positif banget sih, terlepas niru Apple atau enggak. Karena gue udah mulai bosan dengan desain yang gitu-gitu aja. Yaudah guys, segitu dulu videonya. Jangan lupa bantuin gue buat like video ini ya, supaya channel ini terus ada buat kalian. Subscribe juga buat yang belum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.